Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد بعدد من صلى عليه وصل على سيدنا محمد بعدد من لم يصل عليه وصل على سيدنا محمد كما تحب أن يصل عليه وصل على سيدنا محمد كما أمرت أن يصل عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada semua anak-anakku semua, para jamaah, para ustaz dan ustazah semuanya, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kalian semua senantiasa mendapatkan rahmat dan nikmat dari Allah. Amin. Semoga senantiasa kalian diberikan oleh Allah kesuksesan di dunia dan dunia wal akhirah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita merasa bersyukur kepada Allah sampai detik ini masih diberikan oleh Allah nafas. Alhamdulillah, thalabul ilmi, selepas sholat subuh ini kita bisa mendirikan dengan penuh kesehatan, masih dalam rahmat dari Allah. Amin, insyaallah. Alhamdulillah, di kesempatan yang indah ini Kiai ingin mengajak kepada kita semua untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Karena anak-anakku semua, pada waktu yang sama, di waktu yang sama, banyak manusia lagi berhadapan dengan malaikat Israel, menghadapi nazaknya, menghadapi sakratul mautnya. Banyak manusia lagi dalam penderitaan dan kesusahan. Maka nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua adalah nikmat yang luar biasa, yang dahsyat. Tidak mungkin kita bisa menghitungnya. Semoga di hati kita terus bersyukur kepada Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah, dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan di kesempatan yang indah ini Yai ingin mengajak kalian semua untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita, serta selalu bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua besok mendapatkan cinta dan syafaat dari beliau. Amin. Di Thalabul Ilmi subuh kali ini ia mengambil tema penderitaan menghadapi maut dan juga sesudahnya. Penderitaan ketika menghadapi maut ini perlu disampaikan Yai kepada kalian semua, supaya kita semua memahami bahwasanya banyak orang yang kecele, banyak orang yang tidak tahu, dianggapnya mati itu enak. Dianggapnya mati itu enak, sampai-sampai terkadang ada orang yang lagi menghadapi ujian hidup, menghadapi kesulitan hidup. Mereka tidak segan-segannya, mereka memilih jalan pintas, bunuh diri. Dianggap setelah bunuh diri, setelah mati, mereka nyaman, penderitaan hidupnya akan selesai. Subhanallah. Padahal mereka tidak tahu, kecele mereka, bahwasanya sebelum menghadapi ke alam barzakh, masih di pintunya saja, pintunya alam barzakh, yaitu maut, sakaratul maut. Ini pintu gerbangnya alam barzakh. Di pintu gerbangnya saja ini yang akan kita bahas di subuh kali ini. Begitu luar biasa dahsyatnya, Masya Allah.
Semoga kita semua diberikan pertolongan oleh Allah. Amin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man salla alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. Kami tidak menjanjikan hidup abadi bagi manusia sebelumnya. Maka jika engkau mati, lalu apakah mereka dapat abadi? Setiap orang akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai suatu cobaan, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Sudah jelas bahwasanya hidup ini pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tidak ada apapun makhluknya Allah yang abadi, tidak ada. Semuanya ada waktunya. Kapan waktunya Yai mati? Pasti mati. Hanya kita nunggu waktu saja. Kapan waktunya Mas Halim mati? Nunggu waktu. Tidak bisa dimajukan dan tidak bisa diundurkan. Semuanya sudah ditulis oleh Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man salla alaihi. Lalu anak-anakku semua, sebelum kita lanjut kepada bahasan selanjutnya, ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia berkata, as-salatu 'ala an-nabiy amhaqu lidh-dhunubi minal ma'il barid lin-nari wassalamu 'alaihi afdalu min 'idqir riqab. Jadi Abu Bakar Siddiq ngomong, bacaan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih cepat menghapuskan dosa daripada air dingin memadamkan api. Sedang membaca salam untuk beliau adalah lebih utama daripada memerdekakan budak. Nah, anak-anakku semua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Di dalam kalimat sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, di sana anak-anakku semua ada dua. Ada berapa? Dua, yaitu sholawat dan salam. Gitu? Sholawat dan salam itu apa bedanya? Apa bedanya? Di sini yang dimaksud bisa beda, bisa sama. Tapi yang dimaksud oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq adalah beda. Sholawat dan salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Yang pertama, anak-anakku semua, bacaan sholawat itu lebih cepat menghapuskan dosa daripada air dingin memadamkan api. Yang pertama. Yang kedua, sedang membaca salam untuk beliau lebih utama daripada memerdekakan budak. Jadi budak kalau dimerdekakan itu mahal harganya. Jadi sholawat di sana cenderung kepada mendoakan baginda Rasul. Ya Allah, berilah ya Allah rahmatmu, nikmatmu
kepada kekasih hamba ya Allah baginda Rasul, sebanyak makhlukmu yang bersolawat kepada beliau ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Mendoakan. Dan itu kedahsyatannya luar biasa yang sudah kita jelaskan di episode-episode yang lalu. Salah satunya ini adalah menghapuskan dosa. Itu lebih cepat. Lebih cepat menghapuskan dosa-dosa kita daripada air dingin memadamkan api. Atas karunia Allah yang luar biasa kepada hamba-hambanya yang mau bersolawat kepada kekasihnya, yaitu baginda Rasul. Yang kedua, salam. Maka ada penyampaian solawat dan salam. Salam itu seperti halnya ada pujian kepada baginda Rasul. Kemudian juga bahasanya itu hampir mirip dengan mendoakan ringan. Kalau sholawat itu mendoakan secara berat. Salam itu mirip dengan doa-doa ringan. Maka doa ringan mendapatkan kehebatan seperti memerdekakan budak. Sedangkan doa berat yaitu sholawat. Jadi doa ringan tadi salam. Kemudian doa berat adalah sholawat. Itu seperti menghapus dosa-dosa kita, insya Allah. Jadi anak-anakku semua, salamnya kalau bisa enggak banyak. Yang banyak itu sholawat. Ya gimana kalau salamnya banyak dan sholawatnya banyak, kan rugi. Contoh misalnya, salamnya 1000, sholawatnya 1000. Itu bagaimana ya? Rugi. Lebih mending, itu kan 1000. Lebih mending, sholawatnya 1999. Salamnya 1 kali saja. Kita ini terlalu butuh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Kalau dosa kita diampuni, semuanya sudah beres. Tapi kalau kita dapat pahala, dosa kita belum diampuni, na'udzubillah. Pahala ini akan ditukar dengan dosa kita. Tapi kalau sudah dosa diampuni, Masya Allah, nikmatnya luar biasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Diterangkan bahwa malaikat maut itu disertai 70 malaikat azab. Masya Allah. Ini mulai kita ke pembahasan apa itu namanya, penderitaan kita pada waktu sakratul maut. Diterangkan bahwa malaikat maut itu disertai 70 malaikat azab. Apabila dia mencabut nyawa seorang mukmin, maka dia menyerahkannya kepada malaikat rahmat. Lalu malaikat rahmat itu memberi berita gembira kepada ruh orang mukmin tadi dengan surga dan pahala, serta membawa naik ke langit setinggi-tingginya sampai surga Al-Jin. Dan apabila dia mencabut nyawa orang kafir, maka dia menyerahkannya kepada malaikat-malaikat azab. Kemudian mereka membawanya ke neraka Sijin sampai ke tempat yang paling bawah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law anna alama sya'ratin min alamil mayyit wudi'a 'ala as-samawati wal ard lamata ahluha bi'idnillahi ta'ala li'anna fi kulli sya'ratin mautan wa la yaqa'ul mautu fi syai'in illa mata ma'a kulli a'dha'ihi." Seandainya rasa sakit itu hanya sehelai rambut. Seandainya rasa sakit sehelai rambut yang mati itu diletakkan pada langit dan bumi,
pasti semua penghuninya mati dengan izin Allah. Sebab setiap helai rambut itu mengalami mati, dan mati itu tidak berada pada sesuatu kecuali sesuatu itu mati beserta seluruh anggotanya. Di sini anak-anakku semua kita digambarkan oleh baginda Rasul bahwasanya rambut kita dicabut mati itu rasa sakitnya itu luar biasa dahsyat. Masuk kepada apa itu otak, mata, masya Allah sakitnya luar biasa. Maka dicontohkan rambut. Bagaimana kalau dari kaki? Ya memang dari kaki terus naik sampai ke pusar, sampai ke dada, sampai ke mulut kita. Subhanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Semoga kita seperti yang pertama tadi, yaitu ruhnya orang mukmin itu dicabut nyawa oleh Allah, oleh malaikatnya Allah, dicabut nyawa. Semoga dengan keadaan yang terbaik, amin. Semoga penderitaan sakratul maut diringankan oleh Allah, amin. Dan kita minta perlindungan dari Allah, jangan sampai seperti dicabutnya nyawa, seperti mencabut nyawanya orang kafir. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Dan disebutkan bahwa malaikat pencabut nyawa itu memiliki 4 wajah. 4 wajah dari malaikat pencabut nyawa. Yang satu di atas kepala, 2 berada di depan, 3 di belakang punggung, 4 di bawah kedua kaki. Dia mencabut roh para nabi alaihi salatu wassalam dan para malaikat dengan wajah di atas kepalanya. Roh orang mukmin dengan wajah di bagian depannya. Jadi itu diterangkan cara macam-macamnya nyambut roh. Jadi yang paling indah adalah mencabut rohnya para nabi dan para rasul. Jangan kalau mencabut nyawa orang kafir, wajahnya berada di belakang punggungnya. Dan roh para orang-orang yang dilaknat oleh Allah, itu wajahnya malaikat itu di belakang punggungnya. Wallahu a'lam bis-shawab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Jadi anak-anakku semua, lalu kita di dalam firman Allah juga disebutkan anak-anakku semua, falaula idza balagatil khulqum wa antum hina idin tanzurun. Surat Al-Waqiah ayat 83 dan 84. Hendaklah ketika roh telah mencapai tenggorokan, sedangkan kamu ketika itu dapat melihat. Jadi bisa melihat kalau roh ini dicabut. Roh itu dicabutnya dari mana? Dari kaki. Dari kaki terus jalan ke atas sampai ke tenggorokan, itu kita masih bisa melihat dengan badan ini masih bisa melihat, kan memang roh belum keluar semuanya, masih dalam badan kita sampai di tenggorokan. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Masyaallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Dan berbahagialah orang yang nanti selepas gerbang sakratul maut ini, yang dahsyat sekali ini, Masya Allah. Ini pintu gerbangnya ini ditarik nyawa kita. Maka semoga nyawa kita diambil oleh malaikat maut dengan
pengambilan yang terindah. Amin, 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 amin ya Allah. Kemudian setelah diambil nyawa, ya kok bahas nyawa sih, bahas sakratul maut. Kita ini setiap saat akan mengalaminya. Semoga dengan kita ngaji ini kita bisa nangis minta sama Allah, itu bisa diringankan pada waktu sakratul maut, diberikan rahmat oleh Allah. Dan setelah di sakratul maut kita masuk yang namanya ke alam barzah atau alam kubur. Alam kubur adalah saat penantian sebelum datangnya kiamat besar. Menunggu. Berbahagialah orang yang kuburnya merupakan sebuah pertamanan dari taman-taman surga. Semoga kita semua seperti itu. Amin. Kubur kita merupakan taman dari taman surga. Amin. Jadi belum masuk ke surga. Seperti halnya rumah. Ada rumah itu punya taman, yaitu di depannya. Depannya atau sampingnya atau belakangnya itu taman-taman di rumah. Ada pintu baru masuk ke rumahnya. Ini taman surga. Itu di sampingnya surga, bisa di depannya, belakangnya atau depannya. Wallahu a'lam bishawab. Berbahagialah orang yang kuburnya merupakan taman surga. Semoga tinggalnya saja di dunia di taman surga, di alam kubur semoga di taman surga juga. Amin. Amin. Dan celakalah orang yang kuburnya merupakan sebuah jurang dari jurang neraka. Kalau neraka nggak ada tamannya ya nggak ada. Masa neraka ada taman? Taman itu biasanya keindahan yang luar biasa. Lah kalau neraka yang bukan taman tapi jurang, masya Allah, mengerikan. Ini jurangnya neraka. Belum ke nerakanya masih jurang. Sebuah jurang dari jurang-jurang neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kemudian kita coba singgung dari macam-macam roh. Disebutkan di dalam salah satu kitab. Roh itu ada 3 macam. Yang pertama adalah sultaniyah, yang kedua rohaniyah, yang ketiga jasmaniyah. Tempat roh sultaniyah adalah dalam hati, tempat roh rohaniyah adalah di dada, dan tempat roh jasmaniyah berada di antara daging dan darah, dan di antara tulang dan urat-urat. Lalu kalau kita bertanya, Yai, ketika kita tidur, itu roh kita keluar atau tidak? Mas Halim, kalau kita tidur itu roh kita keluar atau enggak? Tidur, rohnya keluar atau tidak? Mas Halim masih bingung? Mungkin Mas Fajri. Mas Fajri, roh kita keluar atau enggak pada waktu kita tidur? Masih mikir? Mas Agus? Keluar. Berarti ini yang kasihan ini Bu Yayu ini. Mas Agus tiap tidur rohnya keluar nih. Mati berarti. Jadi apabila tidur roh kita keluar atau tidak? Mas Agus jawab keluar. Lah Ustaz Malik kira-kira keluar atau enggak? Setengah keluar. Ya, jadi
Jadi rohnya ini separuh di luar, separuh di dalam. Ini namanya roh ngeden namanya itu. Ini. Kalau Mbak Habibah, kira-kira kalau tidur rohnya keluar atau enggak? Keluar. Nah, siap-siap kalian tidur sama Mbak Habibah, rohnya keluar tuh kalau tidur tuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Mbak Amel, kira-kira kalau tidur rohnya keluar atau enggak ini? Kalau Mbak Habibah keluar, Mbak Amel keluar atau enggak? Hah? Setengah ya Mbak ya. Roh ngeden namanya. Rohnya Mbak Amel setengah keluar, setengah tidak. Jawaban yang benar adalah jawaban yang tidak salah. Ah, itu yang benar. Pasti. Ya dah? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Jadi orang yang sedang tidur itu apa itu namanya? Ada orang yang ngomong rohnya keluar. Ada yang rohnya di dalam. Nah, ini yang benar yang mana? Yang benar insya Allah adalah yang tidak salah jawabannya. Ah, itu. Paham ya? Paham Mas Salim? Jadi pada waktu seseorang tidur, roh jasmaniyah itu keluar bersama akal dan terbang di antara langit dan bumi. Apabila akal menyertainya, maka dia akan melihat apa yang dilihatnya dalam mimpi. Tetapi jika tidak disertai dengan akal, maka dia melihat apa yang dilihatnya tetapi tidak dapat memahaminya. Lalu jika ditanyakan apakah perbedaan antara roh dan rawan? Rawon atau rawan. Tapi ini bukan rawon tapi rawan. Jawabannya adalah roh itu tidak pergi dan tidak datang. Sedangkan rawan selalu pergi dan datang. Apabila rawan itu pergi, seorang hamba itu tidur. Jadi yang seorang hamba lagi tidur itu rawannya itu keluar. Tetapi apabila ruh itu hilang, maka seorang hamba itu pasti timah atau mati. Jadi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Anak-anakku semua dan para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Maka anak-anakku semua ada ruh sultaniyah, ruh rohaniyah, dan ruh jasmaniyah. Jadi anak-anakku semua termasuk yang pada waktu orang tidur itu yang keluar, maka ini dijelaskan di dalam salah satu kitab. Wallahu a'lam bis-shawab. Jadi yang keluar itu bukan ruh sultaniyah atau ruh rohaniyah, tapi yang keluar itu hanya ruh jasmaniyah. Ruh jasmaniyah keluar. Kemudian kalau disertai akalnya, maka bisa mimpi itu, ceritanya mimpi itu dia bisa menjelaskan setelah bangun tidur. Tapi kalau perginya ruh jasmaniyah itu tidak disertai akal, biasanya tadi malam aku mimpi ya, tapi mimpinya itu kok nggak paham aku ya, cek apa gitu, nggak paham aku lah. Itu rohnya jasmaniyah, termasuk rawan tadi, bukan ruh tapi rawan. Roh jasmaniyah itu tidak disertai akal. Itu penjelasan di dalam salah satu kitab. Wallahu a'lam. Sedangkan ruh
sultaniyah dan rohaniyah itu tidak bisa diutik-utik. Maka apabila orang tidur itu roh sultaniyah dan roh rohaniyah itu masih ada di badan, nggak ngapa-ngapain, karena masih hidup. Kalau roh sultaniyah rohaniyah keluar mati. Jadi yang keluar hanya rawan saja. Rawan itu bukan ruh yang sebenarnya, tapi kesadaran kita itu hilang. Kan nggak ada tuh orang lagi tidur buat kue, kan nggak ada. Oh itu Mbak Habibah lagi tidur, dia buat kue lagi tidur, nggak ada. Gitu? Oh ini Mbak Amel lagi tidur, dia nyuci baju sambil tidur, nggak ada. Karena kesadarannya hilang. Tapi ada tuh Mas Halim lagi tidur, dia naik motor ke sana, ke Cermi. Lagi tidur tuh, nggak ada. Masa lagi tidur naik motor. Jadi tidur benar-benar kesadaran hilang, rawan tadi. Kemudian maka kita mimpi itu bagaimana? Jadi kesadaran hilang, rawan tadi keluar. Kalau disertai akal, bisa mimpinya bisa faham dia. Tapi kalau nggak disertai akal, mimpinya dia nggak bisa mengartikan, nggak seberapa sadar. Wallahu a'lam, hanya Allah yang maha tahu. Itu dijelaskan di salah satu kitab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Baginda Rasul bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah wa akhiru manzilin min manazilid dunya. Faman najaa minhu fama ba'dahu aysar wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Kata baginda Rasul, kubur itu tempat pertama dari beberapa tempat di akhirat dan tempat terakhir dari tempat dunia. Barang siapa yang selamat dari kubur, maka apa yang ada sesudahnya adalah jauh lebih ringan. Dan barang siapa yang tidak selamat dari kubur, maka apa yang ada sesudahnya akan lebih berat lagi. Masya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga di kubur kita, di alam kubur kita nanti, semoga kita semua diselamatkan oleh Allah. Amin. Sehingga setelah selesai dari alam kubur itu ke alam akhirat, insya Allah lebih ringan. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Kemudian tentang roh itu memang ada beberapa pendapat dari ulama yang berbeda-beda. Ya kita ikuti saja semua pendapat. Kita menghormati semua pendapat dari ulama. Ada yang mengatakan tentang begini begitu pendapat dari ulama. Yang disampaikan Yai tadi adalah salah satu pendapat ulama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Seperti halnya kalau tidur ini, roh kita ini keluar dari badan atau enggak tadi. Maka ada yang memang pendapat yang mengatakan rohnya keluar, ada yang tidak. Yang disampaikan Yai tadi adalah salah satu pendapat ulama. Mungkin ada pendapat ulama yang lain. InsyaAllah masih banyak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Salah satunya anak-anakku semua, bagaimana caranya untuk kita besok selamat di alam barzakh, yaitu ada menurut salah satu ulama ada beberapa hal yang harus kita lakukan, yaitu
Terus memelihara sholat kita jangan sampai ada yang lubang. Kemudian istiqomah di dalam bersedekah. Kemudian istiqomah di dalam membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, menghafalkan Al-Quran. Kemudian juga istiqomah zikir, sholawat, zikir, tasbih, zikir, tahmid, zikir, tahlil, dan zikir-zikir yang lain. Yang melihara sholat, kemudian apa itu namanya istiqomah, sedekah, istiqomah jihad di jalan Allah, istiqomah membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengkaji Al-Quran, thalabul ilmi, dan istiqomah di dalam zikir. 4 hal besar yang harus kita lakukan. Semoga kita semua harus bisa melakukannya. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Anak-anakku semua dan para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Jadi anak-anakku semua, pembahasan selanjutnya masih panjang. Jadi kita lanjut di waktu yang lain. Insya Allah, semoga kita diberikan waktu oleh Allah. Amin. Jadi kesimpulannya anak-anakku semua, penderitaan ketika sakratul maut, penderitaan ketika sakratul maut itu kita ketahui sehingga kita bisa berdoa semoga kita tidak menderita ketika sakratul maut. Semoga kita diringankan di dalam sakratul maut. Amin, amin, amin. Semoga diringankan seringan-ringannya. Mungkin pada waktu membaca Al-Quran tahu-tahu ceklik mati. Zikir lagi zikir sholawat tahu-tahu ceklik mati. Tahu lagi jihad, ngurusi pesantren, ngurusi majelis ilmunya Allah, lagi apa itu namanya nyapu, tahu-tahu mati. Kematian-kematian yang indah, masya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Alam barzah di depan kita, pintu gerbangnya adalah kematian. Pintu gerbangnya adalah kematian, masya Allah. Nazak atau sakratul maut. Dan anak-anakku semua, baginda Rasul itu mengalami sakratul maut. Kenapa? Karena itu apa namanya? Cinta kepada umatnya. Semoga beliau rela berkorban. Ya Allah, umatku yang lagi sakratul maut ringankan ya Allah, atau hilangkan sakitnya, dan sakitnya timpakan semua kepadaku ya Allah. Itu doa dari baginda Rasul. Ya Allah, begitu cintanya baginda Rasul kepada kita, maka kita tidak bisa membalas apa-apa kecuali dengan zikir sholawat sebanyak-banyaknya. Ya Allah, cintanya beliau kepada kita, semoga kita juga sangat mencintai beliau. Amin. Jadi sakratul maut yang menimpa baginda Rasul itu berat benar, anakku semua. Kenapa? Karena itu keinginan beliau supaya umatnya ketika sakratul maut itu ringan atau bahkan enak seenak-enaknya. Itulah pengorbanan baginda Rasul yang dahsyat. Tetapi umatnya kalau nggak tahu,
Nah, enak saja. Kalau umatnya tahu, Masya Allah akan selalu untuk bersolawat kepada baginda Rasul. Semoga kita semua terus dan terus bersolawat kepada baginda Rasul. Amin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Kemudian anak-anakku semua, untuk Yai memerintahkan kepada dirinya Yai sendiri dan anak-anakku semua, sebisa mungkin dan harus diusahakan sebelum tidur itu ambil air wudhu. Barangkali kan luar biasa tuh, sebelum tidur ambil air wudhu, nanti tidur terus misalnya kalau nggak bangun atau mati, enak kita matinya ambil air wudhu. Itu seperti itu anak-anakku semua. Kan kalau dipikir itu ambil air wudhu terus tidur, terus ternyata kebablasan mati. Masya Allah, insya Allah husnul khatimah. Tapi jangan sampai lupa untuk wudhu, jangan sampai lupa. Jadi wudhu kemudian tidur. Dan itu rasanya enak sekali anak-anakku semua. Enak sekali. Kalau kita terkadang lupa tidur nggak ambil air wudhu, itu rasanya nggak enak. Enak banget kalau ambil air wudhu, terus baca syahadat, tidur, zikir, sholawat sampai tidur. Aduh, nyaman, enak rasanya, lega rasanya. Terus nggak mimpi. Mungkin Mas Halim sering mimpi, Mas? Mbak Habibah sering mimpi? Jarang ya? Jarang, tapi pernah mimpi ya? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin bi'adadi man salli alaihi. Besok kita lanjutkan di lain waktu, amin insyaallah. Barangkali banyak salah di dalam thalabul ilmi kita kali ini. Apabila Yai banyak salah, Yai mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.